yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan taufiknya kita dipertemukan di masjid yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, dalam rangka mengkaji satu tema yang sangat penting dalam urusan agama kita, yaitu membicarakan tentang bagaimana meraih khusyuk di dalam ibadah. Kita tahu khusyuk disebutkan kedudukannya oleh para ulama. Khusyuk dalam ibadah itu adalah ibaratnya ruh pada anggota badan manusia, seperti jiwa atau ruh, yang berarti ibadah tanpa khusyuk adalah seperti tubuh yang tidak bernyawa. Seperti bangkai atau mayat yang meskipun ibadah tersebut memang di dalam Islam tidak diperintahkan untuk diulangi, yakni ibadah yang tanpa khusyuk, kayak orang yang sholat tidak khusyuk, tidak dikatakan dia harus ulang sholatnya, tapi jelas nilainya sangat-sangat berkurang. Tidak ada kehidupan pada ibadah tersebut, dan ibadah yang seperti ini jelas sangat jauh dari standar ibadah yang berkualitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita membahas mengenai masalah khusyuk, ini berarti kita membahas sesuatu yang sangat tinggi dan penting kedudukannya di dalam agama kita. Sifat khusyuk Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an sering disebutkan sebagai sifat yang ada pada hamba-hamba yang terpilih. Contoh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam disebutkan di surat Al-Anbiya ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami, kepada Allah, dalam keadaan takut dan berharap.
serta mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk ketika beribadah kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khusyuk di dalam Al-Qur'an digandengkan dengan iman yang benar, iman yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Di surat Al-Mu'minun yang menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman, pertama kali disebutkan khusyuk dalam sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Artinya ini iman yang benar, iman yang standar. Ciri pertamanya adalah yaitu mereka orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Maka kita perhatikan di sini, khusyuk ini erat kaitannya dengan iman. Sehingga tidak mungkin orang yang tidak berupaya memperbaiki imannya, membenarkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, membenahi tauhidnya, tidak akan mungkin dia meraih kesempurnaan dalam khusyuk. Karena banyak berkembang di masyarakat kita pemahaman yang salah tentang khusyuk. Mereka menyangka khusyuk itu yang penting orang tidak ingat apa-apa. Kalau begitu dia akan lupa rakaat sholatnya. Bahkan dia akan lupa bacaan-bacaan dalam sholatnya. Tidak benar. Mana khusyuk yang demikian? Ada juga orang yang mengartikan khusyuk itu adalah orang yang ketika sholat dia memejamkan matanya. Ada orang yang memejamkan mata mungkin tidur. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak memejamkan mata ketika sholat. Rasulullah SAW ketika sholat melihat kemana? Ke tempat sujud beliau. Dan inilah sholat hamba yang paling khusyuk, yaitu sholat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholatnya Nabi Muhammad SAW ini adalah panutan. Dan inilah sholat yang paling khusyuk dalam artian yang sesungguhnya. Makanya di sini membahas tentang sholat yang khusyuk atau ibadah yang khusyuk, kita harus pahami benar-benar berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmu agama. Makanya tadi sudah kita sebutkan khusyuk erat kaitannya dengan iman. Bahkan ini adalah salah satu buah iman yang paling manis. Buah iman yang paling manis. Ya, kita lihat digambarkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir beliau ketika menafsirkan surat Al-Mu'minun ayat pertama tadi. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Beliau menafsirkan khusyuk dalam salat ini dengan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat. Dijadikan penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan sholat. Ini definisi sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang dikerjakan oleh orang yang beriman ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia merasa nikmat dalam sholatnya.
Karena orang yang beriman ketika hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan kelezatan, dia merasakan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang, menjadi damai. Maka di sini kita harus memahami khusyuk ini adalah buah manis dari iman. Dan sebagaimana pembahasan atau amalan-amalan besar yang berhubungan dengan iman lainnya, maka demikian pula khusyuk, ya sebagaimana ikhlas dalam ibadah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal, ridho dengan segala ketentuannya, dan amal-amal besar lainnya yang merupakan buah manis dari iman, maka asalnya adalah terdapat di dalam hati manusia yang kemudian terpancar pada anggota badannya. Inilah sebabnya para ulama ketika menjelaskan khusyuk, seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyebutkan ketika menjelaskan masalah ini, menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badan manusia baik. Kalau buruk maka atau rusak, maka semua anggota badan manusia akan rusak, yaitu hati manusia. Hati manusia. Oleh karena itu, di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita harus ingat bahwa kita belajar tentang iman, belajar akidah yang benar, belajar agama, memang manfaatnya sangat besar. Semua kebaikan-kebaikan dalam agama tidak mungkin kita raih kecuali dengan belajar petunjuk Al-Quran dengan benar, belajar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Semua kebaikan dalam agama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia paham dalam urusan agamanya. Jadi inilah khusyuk, ya, sekali lagi merupakan buah dari iman yang benar, buah termanis dari iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lihat para ulama ketika menyebutkan tentang makna atau definisi khusyuk secara asal kata, asal bahasa, khusyuk itu maknanya adalah as-sukun wa tadallul. As-sukun, tenang. Tenang atau diam. Dan tadallul, merendahkan diri. Merendahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang, anggota badannya diam, karena ketika itu dia sedang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala disebutkan definisi khusyuk yang ringkas, kata beliau, sukunul jawarih ma'a tuma'ninatil qalbi. Sukunul jawarih ma'a tuma'ninatil qalbi. Anggota badan yang tenang, anggota badan yang diam karena hati yang tenang. Karena hati yang tenang. Jadi tidaklah dikatakan khusyuk orang yang kelihatannya tunduk, bahkan mungkin menangis, tapi hatinya ternyata tidak tenang ketika melaksanakan sholat.
hatinya tidak merenungkan makna ibadah yang sedang dikerjakannya. Ini perlu diingat, karena khusyuk ini asalnya terdapat di dalam hati manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahkan menukil kesepakatan para ulama. Beliau mengatakan, wa qad ittafaqal ulama'u ala anna al-khusyu'a aslahu fil qalbi wa thamratuhu 'alal jawarih. Para ulama sungguh telah bersepakat bahwa khusyuk itu asalnya bersumber dari hati dan buahnya terlihat pada anggota badan manusia. Sehingga ada orang yang mungkin bisa jadi ketika sholat dia diam, tapi pikirannya kemana-mana. Ya, ini bukan orang yang khusyuk. Bahkan di dalam sebuah athar disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, ada yang istilahnya khusyu'un nifaq, khusyuk kemunafikan. Apa itu? Antarul jasad khashi'an wal qalbu laisa bi khashi'. Kamu melihat tubuh yang sepertinya khusyuk padahal hatinya tidak khusyuk. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, karena khusyuk ini asalnya dari hati, maka berarti dia erat kaitannya dengan iman seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi gambaran sederhananya orang yang khusyuk, gambaran sederhananya dalam kehidupan kita adalah ketika antum mengerjakan sesuatu, saking asyiknya mengerjakan sesuatu ini sehingga antum lupa dengan keadaan di sekeliling. Itu gambaran ringkasnya. Ya, misalnya antum sedang mengerjakan sesuatu, ya, dirasa sangat enak, sangat nikmat, lupa keadaan di sekitarnya. Itu namanya khusyuk. Bukan lupa dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Berarti namanya ini tidak khusyuk namanya, justru sebaliknya. Ya. Oleh karena itulah khusyuk di sini berhubungan dengan bagaimana hati itu tertarik dengan ibadah yang sedang kita kerjakan. Merasa nikmat dengan sholat yang sedang kita lakukan. Karena kita merasakan tenang hati kita ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Di sini kita harus ingat ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini adalah intinya ibadah. Dan alhamdulillah Al-Qur'an yang diturunkan sebagai sebaik-baik petunjuk, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam sebaik-baik teladan telah menjelaskan masalah ini kepada kita, yang harusnya kalau kita belajar Islam dengan benar, kita akan bisa meraih khusyuk ini. Kita ingat keutamaan ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Fatir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang bisa tunduk kepada Allah dengan sebenar-benar ketundukan, hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi khusyuk ini harus dipelajari, harus kita tumbuhkan di hati kita dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, merenungkan kebesaran dan keagungan Allah, menghayati makna kemahatinggian sifat-sifatnya agar kita semakin tunduk kepada Allah, semakin tumbuh iman kita. Baru ketika itulah khusyuk akan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan terdapat di hati kita, yang kemudian terlihat pada anggota badan kita. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, jadi kita perhatikan khusyuk diterangkan di dalam sebuah asar dari ulama tabi'in yang terkenal, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika dia melihat orang yang sedang banyak bergerak di dalam sholatnya, bukan karena ada hajat, maka beliau mengatakan, lau khasha'a qalbu hadzal rajuli la khasha'at jawarihuhu. Seandainya hati orang ini khusyuk, maka niscaya anggota badannya juga akan khusyuk.
Seandainya hatinya tenang, maka niscaya anggota badannya juga akan tenang. Begitu maksudnya. Jadi di sini ketenangan anggota badan harus mengikuti ketenangan yang terdapat di dalam hati manusia. Maka oleh karena itulah waktu kita membahas mengenai masalah khusyuk dalam ibadah, tentu saja khusyuk dituntut dalam setiap ibadah karena dia ruhnya ibadah. Waktu kita baca Al-Quran kita harus khusyuk, harus konsentrasi. Makanya kita merenungkan makna Al-Quran. Waktu kita berdoa kepada Allah kita harus khusyuk. Kita renungkan diri kita yang butuh kepada rahmat Allah. Makanya kita minta kepada Allah dengan mengangkat tangan kita. Waktu kita berzikir seperti itu, apalagi waktu sholat. Karena sholat ini ibadah yang paling nampak sikap khusyuk dan ketundukan seorang hamba ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya. Nah, makanya di sini ketika kita membicarakan mengenai masalah khusyuk, kita membutuhkan ilmu. Kita harus mengetahui dari mana kita perbaiki kesalahan kita sehingga waktu sholat kita banyak terganggu. Ya, kita harus ingat karena khusyuk ini kedudukannya sangat tinggi, pastinya godaan syaitan juga sangat-sangat besar untuk menghalangi kita darinya. Syaitan waktu kita mengucapkan takbiratul ihram maka dia akan datang membisikkan kita dengan urusan-urusan dunia kita. Kita tahu bahkan sesuatu yang sudah kita lupakan bertahun-tahun bisa muncul dalam sholat kita. Bisa muncul dalam sholat kita. Nah, untuk bisa menghilangkan pikiran ini tidak bisa hanya dengan menutup mata. Orang yang menutup mata dalam sholatnya muncul bayangan-bayangan kan, dalam hitam-hitam kan. Tidak khusyuk namanya. Kita harus bisa menghilangkan pikiran-pikiran syaitan ini dengan sesuatu yang menarik hati kita sehingga kita tidak menggubrisnya. Dan ingat, orang yang beriman itu ketika beribadah digoda oleh syaitan atau tidak? Digoda apa tidak? Digoda. Ada orang yang mengatakan mungkin salah paham. Orang yang khusyuk itu artinya orang yang tidak diganggu oleh syaitan dalam ibadahnya. Kira-kira mungkin nggak ada manusia yang tidak diganggu oleh syaitan? Mungkin apa tidak? Tidak mungkin kan? Kecuali kalau dia adalah sepupunya syaitan, maka dia tidak akan diganggu. Iya kan? Nabi saja diganggu. Semakin kuat imannya orang, semakin kuat gangguan syaitan. Makanya ada sahabat yang mulia yang bernama Uthman ibn Abil As radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, kenapa setiap dia melaksanakan sholat ada bisikan-bisikan yang mengganggu dia? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab. Itu adalah syaitan yang disebut namanya adalah khinzab. Ya, khinzab. Ini namanya syaitan. Fa idza ahsastahu, kalau kamu merasakan gangguannya, apa kata Rasulullah SAW? Fata'awwad billahi minhu. Pertama, berlindung kepada Allah darinya. Kemudian menghembus di sebelah kiri kita 3 kali. Seperti itu. Ini dalam Sahih Muslim disebutkan. Cara untuk menghindari godaan syaitan dalam sholat kita. Dan ini kita praktekkan dalam sholat. Kata Uthman ibn Abil As, "Thumma fa'altu dzalika fa'adhaballahu asy-syaitan anni." Setelah itu aku praktekkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka Allah menghilangkan godaan syaitan ini dari diriku. Jadi syaitan mengganggu manusia. Bahkan orang-orang yang beriman tetap diganggu di dalam sholatnya, maka tentu dia butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah iman yang berperan untuk menjaga hati hamba ini agar
tidak tergoda oleh apa yang dibisikkan oleh syaitan ketika dia sedang melaksanakan ibadah tersebut. Nah, maka disinilah kita membutuhkan perbaikan iman di hati. Karena keimanan yang benar di hati itu akan menjadikan hati itu merasakan nikmat, merasakan betah dan gembira ketika beribadah kepada Allah. Orang kalau sudah senang dengan sesuatu, dengan kegembiraan, kesenangan yang tinggi, dia akan melupakan yang lainnya. Tapi coba orang yang imannya lemah, kecintaannya terhadap dunia masih besar, dibisikkan tentang urusan dunia ketika memulai sholatnya, langsung hilang semua konsentrasi dalam sholatnya. Iya kan? Karena hati kan tergantung dari apa yang dominan di dalamnya, apa yang kita sukai di situ. Orang yang beriman, karena dia merasakan sholat itu nikmat, sholat itu adalah sesuatu yang menyejukkan hatinya. Seperti hadis yang kita bawakan tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis sholat." Dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat. Wajar kalau kita dapati di dalam hadis yang lainnya disebutkan Rasulullah SAW ketika sholat malam itu betah berdiri sangat lama. Karena nikmat, karena sejuk hatinya. Orang yang merasakan nikmat di hatinya, sejuk hatinya, apakah dia ingin segera selesai atau ingin berlama-lama? Pasti ingin berlama-lama. Orang-orang soleh dahulu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, kanu yastarihuna fi sholatihim. Mereka itu beristirahat di dalam sholatnya. Kalau orang-orang yang tidak soleh, mereka ingin segera beristirahat dari sholat, cepat-cepat sholat baru istirahat. Kalau mereka dulu beristirahat di dalam sholatnya, karena sholatnya nikmat. Inilah sholat yang bisa digambarkan meraih khusyuk di dalamnya. Tapi kalau orang yang asalnya tidak suka dengan sholat, imannya rusak, ingin cepat-cepat selesai, makanya Allah menyebutkan orang-orang munafik dalam sholatnya bagaimana? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka melakukannya dengan malas-malasan. Tidak mungkin orang yang khusyuk itu buru-buru dalam sholatnya, apalagi tidak tumakninah. Ini adalah orang yang tidak punya iman di hatinya, karena dia tidak senang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tenang hatinya ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan di terik matahari di padang pasir, sedang haus-hausnya, lapar-laparnya, panas-panasnya. Ketika tiba waktu sholat, Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis salata wa arihna biha." Wahai Bilal, kumandangkanlah sholat, adzan sholat, supaya kita bisa merasakan istirahat dengan sholat kita. Bayangkan Rasulullah SAW menjadikan beristirahatnya mereka ketika sholat, bukan segera berhenti cari naungan untuk duduk beristirahat atau untuk berbaring, tidak. Dirikanlah sholat supaya kita bisa melaksanakan istirahat di dalam sholat kita. Subhanallah. Inilah orang yang beriman ketika mereka telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari dalam hatinya. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu menulis sebuah kitab tipis yang berjudul Al-Khusyuk fi Shalah, khusyuk di dalam sholat. Beliau menggandengkan makna khusyuk itu dengan iman yang dirasakan, yang terdapat di dalam hati seorang hamba ketika hati ini telah merenungkan dan mengenal kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, "Wa aslul khusyu'il ladzi fil qalbi innama huwa min ma'rifatillahi wa ma'rifati 'azamatihi wa jalalihi." Asal khusyuk yang terdapat di dalam hati manusia itu hanyalah timbul dari hamba ini ketika dia mengenal Allah, mengenal keagungannya, mengenal kemahabesarannya, yakni mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Faman kana billahi a'rafa kana lahu akhsya. Maka barang siapa yang dia itu lebih mengenal Allah, maka otomatis dia lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perhatikan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Belajar agama itu intinya adalah kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang mayoritas isinya mengenalkan kita tentang keagungan dan kebesaran Allah, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Sekarang rasa takut kepada Allah, ya, bagaimana akan tumbuh di hati kita, bahkan dominan di hati kita. Kalau kita tidak mengenal Allah, tidak merenungkan sifat-sifat yang menunjukkan kemahaperkasaannya, kemahakuasaannya, sementara setiap hari kita bertemu dengan hal-hal yang menakutkan kita. Ada yang takut sama hantu, takut ketemu jin, takut sama dukun, ada yang takut miskin. Ini semua hal-hal yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari akan mengisi hati, sehingga mengurangi jatah tempat di hati yang harusnya diisi dengan takut kepada Allah. Yang seperti ini bagaimana akan timbul khusyuk dalam dirinya, sementara ketakutannya terhadap makhluk lebih besar. Coba sekarang kita lihat di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan syarat iman yang benar, cinta kepada Allah. Masalah cinta ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan sekutu-sekutu selain Allah. Ini siapa? Pelaku syirik, iya kan? Orang yang mengambil sekutu tandingan selain Allah berarti pelaku syirik. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan, mengambil sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman sangat kuat dengan sangat besar kecintaan mereka kepada Allah. Coba apa yang bisa antum ambil dari kesimpulan ayat ini atau terjemahan ayat ini? Apa kira-kira? Orang yang beriman sangat besar kecintaan mereka kepada Allah, yaitu kecintaan mereka kepada Allah harus melebihi dari kecintaan kepada perkara-perkara yang lain. Itu faedah. Ada lagi faedah yang lain. Yuhibbunahum ka hubbillah. Pelaku syirik ini mencintai berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah seperti mencintai Allah. Berarti apa? Mereka mencintai Allah atau tidak? Kira-kira apa artinya? Pelaku syirik mencintai Allah atau tidak? Mereka itu mencintai berhala-berhala yang mereka sembah seperti mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah atau tidak? Mencintai. Dan itu belum menyelamatkan dari kesyirikan. Karena kecintaannya kepada Allah dijadikan sama dengan kecintaan kepada berhala, dan mereka tetap dihukumi sebagai pelaku syirik. Berarti cinta kepada Allah saja tidak cukup, harus kecintaan kepada Allah melebihi dari kecintaan kepada hal-hal yang lain. Ini contoh bagaimana kita menyikapi iman itu. Ketika kita tumbuhkan di hati, harus benar-benar yang dominan isinya adalah iman. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Sementara pada kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal-hal yang menjadikan kita tertarik dan cinta. Urusan dunia, perhiasannya, fasilitas,
Belum lagi cinta kepada makhluk bukan karena Allah. Banyak. Semua ini mengambil bagian di hati kita. Hati itu supaya gampang, itu diperumpamakan di dalam sebuah riwayat yang sahih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu seperti wadah, bejana, kayak mangkok atau panci. Jadi maksudnya dia selalu diisi. Kalau tidak diisi dengan kebaikan, pasti keburukan yang mengisinya. Jadi tidak bisa kita katakan, oh saya ingin biarkan hatiku kosong, nanti kalau saya ingin isi dengan yang baik baru saya isi. Tidak bisa. Syaitan yang akan mengisinya dengan keburukan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha lil khair. Hati manusia itu ibaratnya seperti wi'a, bejana, wadah untuk menampung. Fa khairuha, sebaik-baik hati adalah yang paling luas tampungannya untuk kebaikan, yakni dominan diisi dengan kebaikan. Sekarang dalam keseharian berapa banyak hal-hal yang menjadikan hati kita tertarik dari urusan dunia, mengisi dan menempati hati kita. Sementara mungkin kita belajar Al-Quran, kita belajar iman lebih sedikit. Akhirnya tempat yang kosong di hati ini banyak diisi dengan hal-hal yang kecintaan kepada selain Allah. Begitu datang pelajaran iman hanya dapat tempat yang sedikit. Bagaimana dia akan bisa menjadi perasaan yang dominan di hati? Ini yang menjadikan lemah iman. Hal-hal seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang dominan isinya adalah menjelaskan tentang kemahaindahan, kemahatinggian, kemahasempurnaan sifat-sifat Allah, supaya waktu kita membaca Al-Qur'an dan merenungkannya, kita akan semakin tertarik, semakin kagum dan semakin cinta kepada Allah, agar ini yang dominan di hati kita. Agar ini yang dominan di hati kita. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah cinta kepada Allah dan menjadikan kecintaan kepadanya yang menguasai hati kita, dengan mudah kita akan meraih khusyuk. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab dalam kitab yang saya sebutkan tadi menyebutkan pemaparan bahwa khusyuk itu tidak hanya diraih dari satu sifat. Kita kan selama ini kita membayangkan khusyuk itu artinya orang yang menangis dalam sholatnya. Kalau antum baca riwayat-riwayat sahabat yang menceritakan tentang sholatnya Rasulullah SAW, ya antum baca hadis-hadis tentang sahabat yang menceritakan sholatnya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW setiap sholat menangis? Kira-kira? Apakah Nabi SAW setiap sholat menangis? Menangis gak? Tidak. Bahkan banyak sahabat yang menceritakan Nabi SAW tidak menangis dalam sholat. Ada sahabat yang sering menangis dalam sholatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ini tidak salah. Kalau menangisnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak salah. Tapi khusyuk bukan cuma wujudnya orang menangis dalam sholatnya. Hadis yang tadi kita bacakan, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Rasulullah SAW. Dijadikan penghibur hatiku ketika aku menunaikan sholat. Orang yang terhibur hatinya menangis atau tidak? Tidak, dia gembira dalam sholatnya. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, khusyuk itu ketika hati kita sedang merenungkan besarnya nikmat Allah, merenungkan sifat-sifat kesempurnaan Allah yang menjadikan kita merasa cinta dan rindu ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka ketika kita melaksanakan sholat dalam keadaan ini, kita meraih khusyuk dari segi cinta kita.
Dari segi rasa rindu kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka cinta ini bisa menjadikan orang khusyuk. Ada lagi orang yang kedua, ketika dia merenungkan tentang azab Allah, Allah yang maha kuat dan maha perkasa bisa menimpakan keburukan apa saja kepada dirinya kalau Allah menghendaki. Dalam keadaan takut, apalagi dia renungkan banyak dosa, banyak kurang mensyukuri nikmat Allah, dalam keadaan takut dia masuk melaksanakan sholat. Apalagi waktu dia baca ayat-ayat tentang azab Allah, dari situ dia tunduk, dia menangis, dia mohon ampun kepada Allah. Dari sini dia akan rasakan khusyuk. Ingat, bukan karena menangisnya, tapi karena rasa takutnya. Kenapa? Ada orang yang mungkin ketika sholat dia menangis, ternyata karena ingat utangnya banyak. Ada. Ya, antum tahu yang namanya menangis kan bisa diciptakan dengan suasana, iya kan? Antum kalau sedang sendirian, terdengar suara sayup-sayup, nada yang sedih, bisa menangis kita. Tidak perlu terlalu repot ya, jauh-jauh. Orang nonton film, padahal diatur oleh sutradara, ya, aktornya juga, pemerannya juga, itu semua berakting. Kita bisa menangis sesungguhkan melihat film tersebut, padahal ini semua adalah diatur. Jadi menangis ini memang suasana hati yang bisa ditimbulkan, bukan karena takut kepada Allah. Jadi kalau timbulnya tangisan tersebut adalah karena rasa takut kepada Allah, karena mengingat kekurangan kita dalam mensyukuri nikmat Allah, sekarang kita sedang menghadap Dia, kita takut dan kita tunduk, dari sini kita bisa meraih khusyuk. Makanya Rasulullah SAW memuji orang yang menangis di dalam hadis yang sahih, wa rajulun bakat min khasyatillah, seseorang yang menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk juga bisa timbul dari pengharapan. Kita mengharapkan pengampunan Allah karena kita tahu banyak dosa. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar iman kita dijaga karena banyak orang yang menyimpang. Kita mengharapkan agar hidayah Islam, hidayah sunnah Allah tetapkan dalam diri kita karena kita tahu susah, banyak fitnah di akhir zaman. Akhirnya waktu kita sholat, dengan pengharapan ini kita betul-betul minta kepada Allah. Dari sini kita meraih khusyuk. Subhanallah, cinta, takut, berharap, nanti rasa malu kepada Allah. Orang yang sudah mengetahui banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia, tapi dia kurang bersyukur. Ya, kurang bersungguh-sungguh dalam mensyukuri nikmat tersebut. Waktu dia menghadap Allah dalam keadaan malu dia. Akhirnya dengan rasa malunya dia meraih khusyuk. Jadi khusyuk ini adalah tergantung dari suasana hati kita ketika merenungkan makna iman. Ketika kita merenungkan ayat Al-Quran yang kita baca, kalau berhubungan dengan nikmat, maka dari rasa cinta atau bersyukur kepada Allah kita akan meraih khusyuk. Waktu kita merenungkan tentang hal-hal yang menjadikan kita takut, azab Allah, azab neraka misalnya, dari sini kita meraih khusyuk. Dan dari perenungan-perenungan terhadap hal-hal yang lainnya. Inilah makna khusyuk yang sesungguhnya. Ya, jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, saya gambarkan tadi. Mungkin contoh sederhananya adalah, ya, antum bisa bayangkan ada orang tua misalnya. Mungkin contoh yang paling tepat seorang ibu. Dia punya seorang anak yang sangat disayanginya. Anak ini sangat dicintainya. Mungkin anak ini pergi merantau, pergi mondok, pesantren, pergi belajar dalam waktu yang lama, kemudian anaknya pulang. Ibunya sangat rindu kepada dia. Kira-kira bagaimana ibu ini terhadap anaknya? Dia akan ngobrol, akan menanyakan kabar anak tersebut, akan memeluk anaknya, akan berduaan dengan anaknya, sampai mungkin dia lupa makan. Ini gambarannya khusyuk, karena dia konsentrasi dengan anak yang dicintainya sampai kebutuhannya terhadap makan tertunda sesaat. Karena apa yang mendominasi hatinya saat itu adalah rasa cinta kepada anaknya sehingga lupa kepada yang lain. Kalau ini bisa berlaku kepada makhluk,
Yang kecintaan kita kepada makhluk terbatas, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna rahmatnya, sempurna sifat-sifatnya. Sehingga kalau hati kita mengenal Allah, kita akan mencintainya dan menjadikan cinta kepada Allah lebih daripada kecintaan kita kepada apapun yang ada di dunia ini. Yang jelas, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, khusyuk adalah buah dari iman, buah termanis daripada iman. Makanya kalau kita membahas tentang kiat meraih khusyuk, Al-Quran dan Sunnah adalah sebaik-baik petunjuk. Kiat meraih khusyuk yang pertama adalah berdoa kepada Allah, karena semua kebaikan ada di tangan Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memiliki sifat khusyuk atau selalu tunduk kepada Allah, doa yang terkenal di dalam hadis yang sahih. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Bukan orang miskin tidak punya harta, tapi miskin di sini maksudnya hati yang selalu tunduk dan khusyuk kepada Allah. Hidupkanlah aku sebagai orang yang selalu khusyuk dan tunduk kepadamu. Matikanlah aku sebagai orang yang selalu khusyuk dan tunduk kepadamu. Dan kumpulkanlah aku di akhirat di dalam golongan orang-orang yang selalu tunduk dan khusyuk kepadamu. Berdoa kepada Allah. Yang kedua, tadi berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ada sebuah buku dalam bahasa Arab ditulis, judulnya Al-Wasiyatu bi ba'di sunani shibhil mansiyah. Wasiat untuk mengamalkan sunnah yang hampir-hampir dilupakan, yaitu berlindung kepada Allah ketika sholat sewaktu kita merasakan ada bisikan syaitan. Jarang kita amalkan. Padahal ini dalam Sahih Muslim hadisnya. Kalau kita merasakan godaan syaitan, kita yang lakukan yang tadi. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Ini sunnah. Dan dipraktikkan oleh sahabat siapa tadi? Utsman ibnu Abil As. Ketika dia mempraktikkan, Allah hilangkan gangguan syaitan dari dirinya. Dan ini diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia ini. Jadi berlindung kepada Allah. Makanya termasuk waktu kita sebelum membaca Al-Fatihah, kita kan juga berlindung kepada Allah, iya kan? Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan dalam salat disebutkan dengan tambahan dalam hadis yang sahih, min hamzihi wa nafthihi wa nafathih. Ini hadisnya sahih. Berlindung dari segala bentuk godaan syaitan. Yang kedua, mentadaburi, merenungkan bacaan Al-Quran atau zikir atau doa yang kita baca di dalam salat kita. Maka penting kalau kita berusaha pahami maknanya, supaya hati dan pikiran kita tidak lari kemana-mana. Kalau kita sibuk merenungkan maknanya, ini akan membantu hati kita untuk ingat dan konsentrasi dengan sholat yang sedang kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, merenungkan ya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan memposisikan diri kita sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakinkan diri kita bahwa kita sedang menghadap Zat yang maha tinggi, yang segala kebaikan kita tergantung ada di tangannya, yang segala keselamatan dan kebaikan kita Dia yang menguasainya. Segala keburukan Dia bisa timpakan kepada kita kalau Dia menghendaki. Makanya merenungkan hal ini akan menjadikan seorang hamba bisa merasakan ketundukan dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, innal musalliya yunaji rabbahu falyanzur ahadukum bima yunaji. Orang yang sedang melaksanakan sholat, dia sedang bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah. Maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat dengan apa dia bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga, ini saya ringkas karena waktu, juga merenungkan keadaan dan kebutuhan seorang hamba, kelemahan diri seorang hamba ketika dia melakukan gerakan-gerakan dalam sholatnya, khususnya ketika dia ruku dan sujud. Hamba butuh kepada rahmat Allah. Hamba itu semakin mulia ketika dia merendahkan diri kepada Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud. Sehingga sebagian dari para ulama menjelaskan, di antara semua gerakan dalam sholat, menurut pendapat sebagian dari para ulama, di antara semua rukun-rukun sholat, gerakan-gerakan dalam sholat, yang paling utama adalah waktu kita sujud. Ada juga yang berpendapat waktu kita berdiri bersedekah. Karena ini kita baca Al-Fatihah, kita baca Al-Quran, dan ini adalah sikap merendahkan diri. Ada juga yang mengatakan tidak, waktu sujud, karena ada hadisnya. Inilah keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah. Dan waktu sujud adalah ketundukan yang sempurna. Kenapa? Bayangkan saja, kita punya anggota badan yang paling kita muliakan adalah wajah kita. Waktu sujud kita rendahkan dan tundukkan di hadapan Allah sejajar dengan kaki kita di tanah. Sudah begitu, apa yang kita baca dalam sujud kita? Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah kita merendahkan diri kita, kita menyebutkan Allah dengan kemahaagungan dan kemahatinggian. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita merendahkan diri kita dan kita meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud penghambaan diri yang paling sempurna. Inilah wujud penghambaan diri yang paling sempurna. Ketika inilah hamba memposisikan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati. Makanya kita merenungkan makna ketundukan kita, kelemahan diri kita, dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu bersandar dan hanya bergantung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik, berikutnya ini juga penting, selalu mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Ini petunjuk Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ingat, bukan tutup mata. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan, Nabi SAW bukanlah petunjuk beliau sholat sambil tutup mata, kecuali kalau ada hajat. Ada orang sholat, banyak gangguan lewat di depannya, dia tutup mata, tidak mengapa, menghindari gangguan. Tapi ini bukan asal. Kita diperintahkan memandang ke tempat sujud supaya pandangan kita terbatas, karena pikiran itu bisa mengikuti apa yang dilihat oleh mata, iya kan? Coba antum bayangkan, antum sholat di belakang seorang yang pakaiannya bertulis dengan tulisan sesuatu, antum akan bayangkan pasti. Antum akan bayangkan, misalnya antum sholat di belakang orang yang bertulis nomor 10. Wah, ini pemain bola siapa ya nomor 10 ya? Antum ingat, oh ini ternyata si fulan. Ini kalau dia menggocek, wah seperti ini caranya sampai gol. Akhirnya tiba-tiba gol. Antum sudah lupa rakaat yang keberapa. Begitu. Antum coba lihat sholat di belakang orang yang pakai batik. Pakai batik, antum bayangkan ini batik dari mana? Mungkin batik Jepara, atau batik Kudus, atau mungkin batik dari Makassar, ya kan? Begitu. Kita akan bayangkan, pandangan mata itu seperti itu. Makanya sunnah Rasulullah SAW dalam sholat, beliau itu menyuruh kita menghadap dengan sesuatu yang usahakan polos. Kalau antum baca dalam kitab Subulus Salam As-San'ani, beliau menyebutkan dimakruhkan kita sholat memakai sajadah yang banyak gambarnya. Sekarang kan sajadah rata-rata pakai gambar apa? Masjid atau Ka'bah. Kira-kira orang waktu sholat membayangkan Ka'bah, khusyuk atau tidak?
Khusyuk nggak? Tidak khusyuk. Tidak boleh kita bayangkan masjid dalam sholat kita. Waktu kita di luar ya kita ingat masjid, tapi tidak boleh kita bayangkan masjid, iya kan? Ini salah. Ya, Nabi SAW pernah ketika dia sholat, beliau dihadiahkan sebuah baju anbijaniyah, sebuah baju yang bergaris-garis oleh seorang penjahit di masa beliau. Ketika dipakai ternyata beliau lihat garis-garis baju ini mengganggu dalam sholatnya Rasulullah SAW. Kalau sholat beliau sih bisa terganggu, apalagi kita. Akhirnya beliau suruh kembalikan baju ini diganti dengan baju yang polos. Hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah juga melihat tabir yang dipakai menurut di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha bergambar, itu juga mengganggu beliau. Hadis Bukhari Muslim. Maka dari dalil inilah para ulama menjelaskan sebaiknya yang namanya sajadah itu polos. Tidak mengganggu kita. Karena kita akan memikirkan apa yang kita lihat. Kita akan memikirkan apa yang kita lihat. Maka ini juga termasuk petunjuk Nabi SAW untuk membantu kita meraih khusyuk. Kemudian ketika melaksanakan sholat, ya, pikiran kita jangan terikat dengan sesuatu yang ingin kita lakukan. Makanya dimakruhkan orang yang sholat ketika makanan sudah dihidangkan, apalagi ketika dia lapar. Ini akan mengganggu dia. Waktu dia makan boleh mengingat sholat, tapi waktu sholat tidak boleh ingat makan. Apa kata Rasulullah SAW? La sholata bihadratit ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbatan. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat ketika makanan sudah dihidangkan, khususnya ketika dia lapar sudah ingin makan. Dan juga tidak boleh ketika dia didesak dengan dua yang mau keluar, baik itu buang angin atau mau kencing misalnya. Ini dilarang, disuruh tunaikan dulu. Sama dengan pekerjaan yang lain. Makanya kenapa dalam Islam itu kita dianjurkan sholat sunnah dulu. Ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah setelah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, mungkin kalau sholat berjamaah, supaya ini membantu kita menghindarkan pikiran-pikiran yang nanti akan mengganggu sholat kita. Karena hal-hal yang dekat dengan pikiran kita ini akan bisa hadir ketika kita melaksanakan sholat. Makanya ini semua kalau kita latih dengan dalam diri kita, ya, dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah petunjuk dari Rasulullah SAW tentang praktek sholat yang khusyuk, sholat khusyuk yang sempurna, ini adalah sebaik-baik petunjuk yang bisa kita pelajari dari petunjuk Nabi SAW dalam melaksanakan sholat beliau. Maka itulah penjelasan tentang kiat meraih khusyuk, ya. Dan ini ada makalah yang saya telah tulis dalam hal ini, di muat di internet, juga ada buku yang dicetak tentang kiat meraih khusyuk atau meluruskan kesalahpahaman tentang masalah khusyuk di dalam sholat. Bagaimana hakikat daripada khusyuk yang diajarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikianlah kajian kita di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu bagi kita dan menjadi sebab bagi kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Saya persilakan bagi antum yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan keluar. Ada pertanyaan silakan. Dari akhwat bisa tulis, ikhwannya bisa langsung. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan.
Kita istirahat sambil kita oh, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz ketika kita salat itu kita itu sudah berusaha berkhusyuk tapi tak mampu. Tapi dalam salat itu kan ada apa? Dalam salat berjamaah itu kan ada pengalaman sendiri kaitan dengan salat kita mendengar Iya. Khusyuk itu sudah kita sebutkan tadi adalah ruhnya salat. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukumnya khusyuk. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan dia anjuran, tidak wajib. Ibnu Taimiyah mengatakan hukumnya wajib. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya tidak sampai wajib meskipun dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, ini maksudnya orang yang tidak khusyuk dalam salatnya, dia tidak perlu mengurangi salatnya. Kemudian ketika kita salat kan kadang-kadang di awalnya kita tidak khusyuk. Lama-kelamaan kita berusaha untuk konsentrasi, maka ini baik. Ya, selama kita kalau ada bisikan syaitan kita lawan lagi, kita berusaha lagi berlindung kepada Allah, kemudian kita berusaha lagi untuk tetap melaksanakan sholat kita, menepis godaan tersebut, maka ini termasuk upaya kita untuk menjadikan sholat kita lebih sempurna, nilainya lebih besar, keutamaannya. Nah, barakallahu fikum. Yang lain, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun saya tanyakan mengenai doa dalam sujud. Dikatakan bahwa afdalnya doa adalah dalam keadaan sujud. Kemudian apakah bisa diperbanyak doa dalam sujud? Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Mengenai doa di dalam sujud, itu memang banyak hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Ada hadis riwayat Imam Muslim yang tadi yang saya sebutkan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya waktu sujud. Ada hadis yang lain riwayat Imam Muslim juga, Rasulullah SAW bersabda, amma sujud fa aktsiru du'a fihi faqamanun an yustajaba lakum. Adapun dalam sujud maka perbanyaklah doa padanya, maka semestinya sepantasnya dikabulkan bagimu. Itu sabda Rasulullah SAW. Dari sinilah para ulama menjelaskan bahwa termasuk tempat yang terbaik untuk kita ucapkan doa kita ketika sholat adalah dalam sujud kita. Ini seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Caranya bagaimana? Waktu kita sujud kita baca dulu zikirnya sujud. Karena ini wajib. Kita baca dulu subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau zikir-zikir sujud yang lainnya yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Setelah kita baca berapa kali, baru kemudian kita berdoa. Tentu di sini waktu kita salat berjamaah kita mengikuti imam. Kalau ternyata imamnya sudah bangkit, ya kita doa seadanya saja. Ya, bisa kita baca doa-doa yang disebutkan dalam hadis yang sahih seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau doa yang tadi Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin, dan yang lainnya. Doa-doa dari sunnah Rasulullah SAW. Sebagian ulama membolehkan juga dari doa-doa dari Al-Quran, karena kita niatkan bukan baca Al-Quran tapi mengambil doanya saja. Itu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala membolehkannya. Ya, ini kita perbanyak. Kalau kita sholat sendiri, kita bisa lebih banyak berdoa lagi dan memperpanjang sujud kita. Makanya Rasulullah SAW kalau sujud itu panjang sujudnya. Ya, Rasulullah SAW itu disebutkan di dalam hadis yang sahih ketika beliau melaksanakan sholat, panjang gerakan-gerakan sholatnya itu hampir sama. Qoriban minas sawa, hampir sama. Jadi ketika beliau baca waktu berdiri setelah Al-Fatihah, bacaannya panjang. Maka rukunya nanti mesti panjang, karena beliau membaca zikir diulang-ulang terus sampai hampir sama dengan panjang bacaannya waktu berdiri. Berarti nanti i'tidalnya juga panjang, nanti sujudnya juga panjang karena ada doa juga di situ. Mungkin kalau kita mau rasakan yang seperti ini, ya bagi yang pernah melaksanakan misalnya sholat tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di sholat yang tengah malamnya, kan di sana dilaksanakan sholat tarawih 2 kali.
Pertama di awal malam tanpa ada witir, kemudian di tengah malam. Ini biasanya rukuknya panjang, nanti sujudnya panjang. Ya, sampai sangat lama waktunya. Itu diamalkan di 2 saat ini ketika bulan Ramadan. Ini yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang beliau membaca bacaan dalam sujudnya setelah membaca zikir itu dengan doa yang panjang. Maka ini bisa kita praktekkan ketika kita melaksanakan sholat sendiri, karena waktu sholat berjamaah tentu sesuai dengan gerakan imam yang harus kita ikuti. Nah, barakallahu fikum. Biar lu, silakan. Tadi Ustaz mengatakan bahwa jika misalnya kita diganggu oleh setan di saat kita membaca ta'awudz kemudian lagi Menghembus ya, biar. Apakah itu boleh dilakukan ketika salat berjamaah? Misalnya kita salat berjamaah tapi kita misalnya tidak khusyuk, apakah itu boleh kita lakukan? Boleh kita lakukan, asal jangan mengganggu orang di sekitar kita. Kita pelan-pelan saja tentu saja. Ya, karena ada hadisnya masalahnya. Ya. Bagaimana kedudukannya orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya? Apakah amalan Iya, yang saya katakan tadi, menurut pendapat sebagian dari para ulama seperti yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, karena beliau menguatkan pendapat khusyuk tidak wajib, yang artinya tidak membatalkan sholat kalau tidak dilakukan, maka beliau mengatakan sholatnya tetap diterima, dalam artian tidak disuruh diulangi. Karena Rasulullah SAW tidak menyuruh sahabat yang tadi dia mengatakan diganggu sholatnya disuruh ulangi, beliau tidak menyuruhnya. Maka sholatnya dalam artian diterima, tetapi nilainya jelas sangat kurang, ya, nilainya sangat pahala keutamaannya sangat sedikit. Nah, barakallahu fikum. Yang berlindung dari 4 perkara itu, iya, fitnah dajjal, fitnah kubur itu ya, betul? Itu maksudnya? apakah wajib atau sunnah? Enggak, maksudnya yang doa yang tadi kan? Ya. Oh iya. Iya, sebagian dari para ulama mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib kita baca, ya, apalagi di tahiyat akhir kita, karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam bentuk perintah dan juga hal-hal yang diperintahkan kita berlindung darinya dalam hadis ini adalah perkara-perkara yang wajib. Berlindung dari fitnah kubur, fitnah hidup, fitnah kematian, kemudian fitnah Masih Dajjal. Ada yang mengatakan itu hukumnya wajib. Cuma nanti kan kalau kita sholat berjamaah, kalau kita sempat baca maka itu yang terbaik. Kalau tidak sempat, imam sudah keburu salamnya, mau tidak mau kita harus salam, karena imam yang akan bertanggung jawab nanti menyempurnakan kekurangan kita dalam sholat berjamaah. Tapi insya Allah cukup sampai di sini. Kita akhiri nanti insya Allah berikutnya, ya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.